Selamat malam, nama saya Melanu Segi, NIM 1810416625, kelas A2 pagi, jurusan Ekonomi Manajemen, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Dan dalam video ini saya akan menjawab soal UTS Perilaku Konsumen. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen atau consumer behavior menurut 3 ahli? Jawabannya, menurut Hasan, konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih membeli, menggunakan atau mengatur produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Suyonto, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nomor 2, apa hubungan perilaku konsumen dan ilmu lainnya, misalnya antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, atau statistik? Jawab, hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya seperti 1. Sosiologi memberikan sumbangan dalam mempelajari kekuatan sosial yang mempengaruhi konsumen seperti konsep struktur sosial, keluarga, kelas sosial, etnis, gender, dan gaya hidup yang dapat mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Kedua, ilmu antropologi memahami fenomena konsumen ritual, mitos, simbol, dan aspek budaya lainnya. Menurut ilmu ekonomi atau statistik, membantu dalam memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara kebijakan harga dengan respon perilaku konsumen serta adanya perbedaan perilaku konsumen. Menurut ilmu psikologi, memahami proses psikologi yang sifatnya belajar, sikap, dan dinamika kelompok yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Soal nomor 3, sebutkan perspektif dalam perilaku konsumen dan jelaskan. Jawab, ada 3 perspektif dalam perilaku konsumen. Yang pertama adalah perspektif pengambilan keputusan. Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Perspektif ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dan melakukan proses pengambilan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Kedua, perspektif eksperiensial atau pengalaman. Perspektif ini mengemukakan bahwa konsumen seringkali mengambil keputusan membeli suatu produk tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional atau memecahkan masalah yang mereka hadapi. Konsumen seringkali membeli suatu produk karena alasan untuk kegembiraan, fantasi, ataupun emosi yang diinginkan. Yang ketiga, perspektif pengaruh behavioral. Perspektif ini menyatakan bahwa seorang konsumen membeli suatu produk seringkali bukan karena alasan rasional atau emosional yang berasal dari dalam dirinya. Perilaku konsumen dalam perspektif ini dipengaruhi oleh faktor luar seperti program pemasaran yang dilakukan oleh produsen, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, dan lain-lain. Soal nomor 4, sebutkan tahap-tahap dalam proses kebutuhan pembelian sebuah produk. Jawab, ada 5 tahap dalam proses keputusan pembelian sebuah produk dalam adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan masalah. 2. Mencari informasi. 3. Tahap mengevaluasi. 4. Keputusan membeli. 5. Perilaku purna pembelian. Soal nomor 5, bagaimanakah proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembelian produk? Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan? Jawab, pengetahuan konsumen adalah sebuah informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Jenis-jenis pengetahuan menurut ahli psikologi kognitif ada 2, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedur. Soal nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen. Jawab, yang dimaksud dengan afeksi dan kognisi adalah perilaku konsumen adalah sebagai berikut.
Afeksi merupakan perasaan atau reaksi emosional terhadap objek tertentu, biasanya diungkapkan dalam bentuk rasa suka atau rasa tidak suka. Konsumen yang menyukai suatu produk merupakan hasil dari emosi atau evaluasi efektif dari suatu produk. Kognisi merupakan komponen yang terdiri dari kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang objek. Aspek kognitif biasa terjadi melalui proses berpikir sadar ataupun dapat terjadi secara tidak sadar. Soal nomor 8, jelaskan sejauh mana katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Jawaban didukung oleh jurnal penelitian. Jawab, katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen jika produk yang dipromosikan disajikan dalam gambar-gambar yang menarik, sehingga akan menimbulkan minat konsumen untuk mengetahui lebih detail tentang produk yang bersangkutan. Dengan begitu, konsumen tertarik untuk membeli produk yang diiklankan dalam katalog tersebut. Jawaban ini berdasarkan jurnal penelitian. Soal nomor 9, sebutkan kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk apa yang akan Anda beli dan bagaimanakah proses pengambilan keputusan pembelian oleh Anda. Jawab, dalam memutuskan pembelian sebuah produk tentu saya menggunakan beberapa kriteria, yaitu adalah yang pertama, pengenalan kebutuhan, kedua, pencarian informasi, ketiga, tahap pengevaluasian alternatif, keempat, tahap keputusan pembelian, dan kelima, tahap berlaku setelah pembelian. Proses keputusan dilakukan oleh saya akan melakukan pengambilan keputusan dalam pembelian sebuah produk. Tentu saya akan melakukan tahap-tahap seperti di atas karena keperluan kebutuhan, dan saya akan melakukan pencarian informasi, mengevaluasi produk yang akan saya beli, dan saya akan melakukan pengambilan keputusan dalam pembelian produk tersebut. Setelah saya mengevaluasi produk tersebut, dan saya akan berlaku dari penjual produk tersebut. Jika terkesan baik dan produknya memuaskan, maka saya akan kembali membeli produk di tempat tersebut lagi. Soal nomor 10, menurut Anda bagaimanakah jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jejaring sosial tersebut? Jawab, menurut saya jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui postingan gambar di media tersebut dan komentar para pembeli akan produk yang dipasarkan di jaring sosialnya, maka pembeli akan tertarik saat gambar atau produk yang diposting muncul di beranda media sosialnya, serta bagaimana perilaku dan tanggapan penjual yang ramah dan sopan kepada pertanyaan dan komentar yang diberikan konsumen, dan harga produk yang dipasarkan relatif murah atau standar sehingga menarik perhatian para konsumen untuk mengunjungi produk pada jaring sosial Facebook dan Twitter tersebut. Nomor 11, pertanyaan dan jawaban dari link A dan B. Pertanyaan bagian A, apa judul video bagian A dan B di atas? Jawab, judul video bagian A, perilaku konsumen dan faktor-faktor mempengaruhi perilaku konsumen. Judul video bagian B, perilaku konsumen. Pertanyaan B, siapa pembicara dalam video A di atas dan dari mana pembicara tersebut, dan siapa pembicara dalam video B di atas dan dari mana asal pembicaraan B tersebut? Jawab, pembicara dalam video bagian A dan video bagian B serta asal dari mana pembicara dalam video bagian A dan B di atas. Pembicara video bagian A, mahasiswa, asalnya mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Video bagian B, Nurul Rahmadanti, asal mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Pertanyaan C, apa saja yang dibicarakan oleh mereka dalam video A? Jelaskan. Jawab, yang dibicarakan dalam video bagian A adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yakni adalah 1. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasaran harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. 2. Faktor sosial. Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan, kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. 3. Faktor pribadi. Keputusan seorang membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli. Pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. 4. Faktor psikologi. Pilihan pembelian seorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologi utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Pertanyaan D, apa saja yang dijelaskan oleh pembicara dalam video B? Jelaskan. Jawab, yang dibahas oleh pembicara dalam video bagian B adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seorang berhubungan dengan pencarian pemilihan
pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: pendapatan, selera, situasi sosial, gaya hidup, budaya, harga barang, jumlah produk, dan dugaan masyarakat akan adanya perubahan harga. Macam-macam perilaku konsumen terbagi menjadi dua, yaitu perilaku rasional dan perilaku irasional. Pengertian perilaku rasional adalah suatu sikap yang dilakukan berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis dan cocok dengan akal sehat manusia. Sedangkan perilaku irasional adalah suatu yang tidak berdasarkan akal ataupun pikiran yang sehat. Contohnya, seorang ingin cepat kaya, maka dia pergi ke kuburan untuk minta wangsit nomor togel. Pertanyaan bagian E, apa yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video A dan B tersebut di atas? Jawab: yang saya dapat pelajari dan saya dapat dari menonton video di atas adalah saya menjadi lebih mengerti dan paham apa itu perilaku konsumen dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen, sehingga ini bermanfaat bagi saya ke depannya dalam hal perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sekian jawaban dari saya dan terima kasih.